Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marian Bersintawati. Di sini saya memiliki NIM 1011910012. Dan di sini saya melakukan ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Inovasi dan Teknologi, yang dosen pengampunya adalah Bapak Gatot Gustiaji. Untuk soalnya sendiri terdiri dari soal A dan juga soal B. Untuk soal A-nya sendiri ada 3 soal, yaitu jawabannya salah benar. Dan untuk jawaban B, jawaban seperti esai. Baik, saya akan menjelaskan jawaban saya untuk soal A yang nomor 1, di mana soal ini yaitu nomor 1, 3M mendorong inovasi individu, kelompok, dan organisasi. Salah satu caranya adalah mengalokasikan waktu, ruang, dan sumber daya bagi karyawan untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Di sini saya menjawab benar. Untuk nomor 2, inovasi proses adalah jenis upaya inovasi yang ditemukan dalam proses R&D. Proses meliputi restructuring dan juga regeneering. Di sini saya menjawab salah. Untuk yang nomor 3, resiko manajemen dalam global supply chain terdiri dari gangguan pasokan, penundaan pasokan, fluktuasi permintaan, fluktuasi harga, fluktuasi nilai, tukar organisasi. Dapat memastikan bahwa kreativitas berkelanjutan dengan memanfaatkan mekanisme tertentu yang mendorong kreativitas. Alat-alat ini meliputi yaitu adventuring, controlling, portofolio, dan juga keterampilan. Di sini saya menjawab benar. Untuk soal B nomor 4, di sini ada pun soalnya yaitu jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud dengan penemuan, invention, dan inovasi, innovation. Di sini saya menjelaskan bahwa penemuan invention merupakan penemuan yang benar-benar baru ataupun new, yang artinya hasil kreasi manusia, benda atau hal yang ditemukan itu benar-benar sebelumnya belum ada. Kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Contohnya yaitu misal penemuan teori belajar, teori pendidikan, metode pakaian, seperti itu. Dan untuk penemuan inovasinya sendiri, di sini merupakan suatu barang, ide, ataupun kejadian, metode yang dirasakan sekelompok orang ataupun masyarakat, baik itu berupa hasil, invensi, maupun discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah tertentu. Contohnya yaitu seperti ada peralatan modern yang saat ini kita pakai. Itu merupakan suatu inovasi dari peralatan tradisional. Baik, dilanjut dengan soal nomor 5. Di sini soalnya yaitu salah satu strategi manajemen teknologi adalah dengan lean manufacturing. Jelaskan dan sebutkan tools yang digunakan dalam penerapan lean manufacturing. Di sini saya menjawab untuk nomor 5, lean manufacturing sendiri. Adapun 3 tools, yang pertama yaitu 5S. Sistem 5S-nya adalah metode organisasi yang berasal dari akronim 5 kata Jepang, yaitu Seishi, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan juga Shitsuke, yang merupakan artian dari meminimalisasi, mengatur, menerangi, standarisasi, dan mempertahankan. Dan dilanjut dengan nomor 2, Kaizen. Untuk pengertian Kaizennya sendiri adalah praktek bisnis yang berfokus pada peningkatan atau improvement secara berkelanjutan. Untuk para pekerja harus selalu mencari cara untuk meningkatkan kreativitas dan juga kapabilitas, seperti itu. Untuk yang Kanban yang terakhir, di sini adalah pengertiannya yaitu adalah mengandalkan segala bentuk visual untuk mengontrol inventaris perusahaan, seperti memprediksi kebutuhan di masa depan, seperti itu. Untuk yang nomor 6 sendiri, di sini ada pun soal nomor 6 yaitu soalnya peluang mobil listrik di Indonesia tampak semakin bertumbuh. Menurut Anda, yang A, siapakah pemain yang telah ada saat ini? Dan B, bagaimana peluang perkembangan mobil listrik di Indonesia? Yang C,
tahapan teknologi apa yang masih harus dilakukan oleh produsen mobil listrik agar mampu menghadapi persaingan. Di sini saya menjawab untuk yang nomor A, siapakah pemain yang telah ada saat ini, yaitu Erlangga Hartarto, Menteri Perindustrian dari Erick Thohir. Untuk yang B, bagaimana peluangnya melihat penggunaan kendaraan listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun menjadikan ini sebagai peluang perkembangannya mobil listrik di Indonesia sendiri juga terus meningkat. Jadi peluangnya masih ada di Indonesia. Untuk peluangnya sendiri, karena banyak negara bahkan Indonesia terus mengembangkan kendaraan listrik ini. Untuk yang C, tahapannya yaitu masih harus tersedia terlebih dahulu seperti fasilitas pendukung kendaraan listrik seperti stasiun pengisi daya listrik itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu masih harus menimbangkan ulang atau menambah kapasitas maupun sistem baterai yang tersedia untuk kendaraan listrik tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu mengembangkan keselamatan bagi calon konsumen apabila barang ataupun produk sudah memang benar bisa digunakan, dalam artian kenyamanan pada kendaraan dan hal-hal yang mungkin terjadi untuk konsumen tersebut. Dilanjut untuk soal yang terakhir, soal nomor 7, berdasarkan Boston Consulting Group tahun 2021, Apple masih menempati peringkat 1 dari 50 perusahaan yang paling inovatif. Di sini ada 3 soal, yaitu yang A, bagaimana Apple melakukan manajemen teknologi dan inovasi dalam perusahaan, berikan siklus teknologi inovasi yang dilakukan dari awal berdiri hingga saat ini. Dan untuk yang B, yaitu buatlah analisa peluang dan tantangan Apple dengan analisis SWOT. Untuk yang C, berikan strategi Apple agar mampu mempertahankan kompetitif advantage perusahaan. Di sini saya menjawab untuk nomor A, Apple menggunakan atau melakukan manajemen teknologi dan inovasi dengan cara yaitu fokus pada nilai keunikan dibandingkan harga, dan dilanjut dengan terus melakukan inovasi tersebut dan juga strategi branding yang baik, dan juga mendengar masukan dari pelanggan dan membangun sebuah pengalaman seperti itu. Untuk siklus teknologi inovasi dari awal berdirinya, Apple Inc. ini sendiri sebelumnya yaitu bernama Apple Computer Inc. yang dari awal pengembangan beberapa produk, yang pertama yaitu membuat komputer dan menginovasikan dari tahun ke tahun dengan keunikannya sampai penggunaan perangkat lunak. Untuk yang B, yaitu adapun analisis SWOT-nya. Untuk strength ataupun kekuatannya sendiri, adapun kecerdasan secara teknik dan juga brand loyalty. Untuk yang weakness ataupun untuk kelemahannya, di sini adapun market share, Apple memiliki kekuatan, namun secara global Apple memiliki pangsa pasar yang relatif kecil dalam industri untuk komputer seperti itu. Dan dilanjut opportunities ataupun kesempatannya, di sini adapun peluang dalam consumer elektronik, dan yang kedua yaitu dari keunikannya. Yang ketiga adalah inovasi dari tahun ke tahun seperti meluncurkan produk-produk baru, brand-brand baru seperti kayak yang diinovasi dari tahun ke tahun seperti itu. Dan juga ada pun threat ataupun ancaman. Untuk ancamannya sendiri yaitu permasalahan legalitasnya. Dan dilanjut dengan soal C. Untuk soal C ini saya menjawab memiliki brand yang cukup dikenal dan juga inovasi dalam peluncuran barang baru membuat para calon konsumen yang sangat menginginkannya, dan fokus pada nilai keunikannya membuat pembeli merasa pengalaman yang berbeda dengan fitur yang baru juga. Dan dilanjut seperti kegunaannya seperti itu. Sekian jawaban dari saya, penjelasan dari saya yang sudah saya jabarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.